الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad. Dalam hal ini kita melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini di makalah ke-32. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan makalah yang ke-32, kita ulangi dahulu syair daripada Abu Nawas, disebut Abu Nuwas ya. Di dalam kitabnya Bahrut Tawil ya, yang menyebutkan bagaimana seorang penyair yang sering kita dengar ya, syair-syairnya ya, dalam Ilahilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril zahimi. Nah, itu adalah salah satu syair daripada Abu Nuwas. Di dalam kitab Bahrut Tawil, beliau juga menyebutkan sebuah syair yang berbunyi begini: Dzunubi in fakartu fiha kathirun. Setelah aku pikir-pikir, sesungguhnya dosaku itu sangat banyak. Ya. Rahmatu Rabbi min dzunubi awsa. Akan tetapi aku tidak khawatir, sesungguhnya rahmat Tuhanku lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa ma ta'ami wa ma ta'ni fi salihin amaltu walakinni fi rahmatillahi atma. Sesungguhnya kalau aku sadar dan aku ketahui dari saya tidak akan begitu banyak berharap dari perbuatan amal-amal soleh, walakin akan tetapi dengan rahmat Allah lah yang aku inginkan. Wallahu maula alladhi huwa khaliqi. Dia adalah Allah Tuhan ya, Tuhanku yang telah menciptakanku. Wa inni lahu abdun ukiru wa akhdu. Sesungguhnya aku dalam hal ini menyatakan bahwa aku adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan aku khusyuk dan khudu tunduk kepadanya. Fa iyyahu ghufrana fadzalika rahmatun wa in taku ukhra fama ana asna. Sesungguhnya kalau Allah memberikan aku ampunan, maka itu adalah rahmat bagi kita. Wa in taku ukhra fama ana asna. Kalau tidak, maka apa yang akan aku perbuat? Selaras dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata, man arada ayyukifahu Allahu ala qabihi ya, ala qabihi a'malihi wa la yanshuru lahu diwana. Bapak Ibu, barang siapa yang ingin dihilangkan, dicukupkan, maksudnya itu diampuni segala macam keburukan kita ya, segala macam keburukan kita, dan di hari akhirat tidak dihitung keburukan kita sama Allah ya. Ini hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa ada yang berkeinginan seluruh kejelekannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa simpel seperti itu, falyad'u bihadza du'a fi dubur kulli sholati. Maka yuk sama-sama kita baca doa ini ya, di setiap akhir daripada sholat ya. Ini barang siapa yang mau ingin diampuni oleh Allah dan dihapuskan semua kejelekan perbuatannya ya, dihapuskan oleh Allah tanpa terkecuali ya.
Maka dalam ini baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan baca doa ini setelah sholat. Apa doanya? Allahumma inna maghfiratan arja min amal. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu adalah hal yang paling aku inginkan. Wa inna rahmatak awsa' min dunubi. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu lebih jauh dan lebih luas daripada seluruh dosa-dosaku. Ya. Allahumma, ya Allah, in lam akun ahlan an ablugh rahmatak farahmatuka ahlu at-tablughani. Ya Allah, kalau misalnya aku belum cocok menurutmu ya Allah untuk mendapatkan rahmatmu, maka jadikanlah rahmatmu itu suatu hal yang untuk diriku. Li'annaha wasi'at kullu syai'in ya arhamar rahimin. Sesungguhnya ya, engkau meluaskan, melapangkan segala sesuatunya ya arhamar rahimin. Ya, Bapak Ibu hormat, ini doa yang kita baca ya, seharusnya kita baca ya, dari setiap akhir daripada sholat. Allahumma inna maghfiratak arja min amali wa inna rahmatak awsa' min dhunubi. Allahumma illam akun ahlan an ablugh rahmatak farahmatuka ahlan an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Makalah yang selanjutnya, makalah yang ke-32, maaf, 32. Ini juga dari qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini berbeda dari hal yang sebelumnya. Dari diskusi yang sebelumnya. Idza kana yaumul qiyamah yudhu mizan. Nanti Pak Haji, ini dalam hadis baginda Nabi, di hari kiamat itu seluruh timbangan akan ditaruh. Maksudnya apa ditaruh? Ya, ulama berpendapat bahwa timbangan ditaruh itu adalah timbangan ditetapkan. Yudhu itu bahasa Arabnya adalah ditaruh, ya, ditaruh. Tapi kalau dalam bahasa pemahaman bukan ditaruh, tapi ditetapkan. Ya. Fayu'ta bi ahli shalah fayatawaffawna ujurahum. Fayu'ta bi ahli shalah fayuwaffawna ujurahum. Ya. Lalu datanglah, dipanggillah orang-orang yang ahli salat, Haji. Ya. Orang-orang yang ahli salat. Lalu diberikan kepada mereka semua pahalanya. Ya. Dipanggillah orang-orang ahli salat fayuwaffawna ujurahum. Ya. Diberikan kepada Haji semua pahalanya. Yu'tuna ujurahum kamilatan. Dikasih pahalanya itu lengkap, enggak dikurangi. Yang pertama dipanggil adalah orang ahli salat. Ya. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Ya. Diberikan pahalanya, ditaruh, bahasanya gitu. Ditaruh pahalanya di dalam timbangan, tidak dikurangi satu pun. Ya. Tsumma yu'ta bi ahli shaum. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Sama, dipanggil juga orang-orang, orang-orang ahli puasa. Sini. Ditaruh di timbangan pahala-pahala mereka tanpa ada dikurangi. Ya. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan, ditaruh lagi. Ya, ditaruh lagi di dalam timbangan. Tsumma yu'ta bi ahli al-bala. Ya. Nah, ini yang menarik. Lalu dipanggillah orang ahli-ahli, orang-orang yang di dunianya ini, mohon maaf, bahasanya sengsara. Ya. Orang-orang yang diuji di dunia. Wala yunsabu lahum mizan wala yanshurahum diwan. Ya. Wa yuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Udah, enggak perlu dihitung bahasa gitu. Enggak perlu dihitung. Udah langsung aja. Ya. Semuanya timbangan itu diberikan kepada orang yang di dunianya, mohon maaf, seperti kita. Ya. Banyak ujian, banyak keluh kesah. Ini beda dengan orang tadi. Wa yuwaffawna ujurahum bighairi hisab.
Ya, diberikan pahala bagi mereka, timbangan itu tanpa ada hitungan. Ada mahsur, ya nggak ada hitungan banyak. Hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bi manzilatihim, ya. Sampai orang-orang yang sehat, orang-orang yang sempurna dalam kehidupannya itu menginginkan, ya Allah, kalau gitu saya pengen kayak jadi orang mereka. Ya. Di dunia pengen jadi kayak mereka. Kayak jadi orang yang seperti kita, Pak. Orang yang sering diuji, orang yang sering punya masalah, orang yang sering kekurangan, ya. Orang-orang afiah akan ngiri nanti sama orang-orang seperti itu. Ya Allah, kalau tahu kayak gini mendingan saya jadi mereka aja. Di dunia berapa lama sih? Paling lama 75 tahun. Ya. Tapi ketika Allah engkau timbang, ya Allah, dosa mereka, bahasanya gitu, ya. Dosa mereka dihilangin sama Allah. Ya. Langsung ditetapkan sebagai pahala dan tanpa ada hisab. Ujuruhum bi ghairi hisab. Udah enggak perlu lagi dihisab pada orang-orang ahli bala. Ya. Min kathrat thawabillahi ta'ala alaih. Kenapa orang ahli afiyah itu ngiri bahasanya itu? Ya, orang yang mendapatkan kemudahan di dunia itu iri dengan mereka karena kathratus thawab. Karena mereka iri dengan orang-orang yang diuji, ya, orang-orang ahlul bala, orang-orang yang sering ketimpa musibah, orang-orang yang sering yang mendapatkan ujian dari Allah, ya, itu ngiri. Karena kenapa? Karena begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada mereka dan, ya, tidak sebanding dengan lamanya hidup mereka di dunia. Ya. Itu Pak Haji, ya. Jadi pada hari kiamat nanti akan dipanggil, ya, 3 kelompok. Pertama, orang ahli sholat dikasih, sini ahli sholat, pahalamu mana, sini taruh. Ya. Orang ahli puasa mana, sini orang ahli puasa, pahalamu mana, sini taruh. Giliran orang yang ahlul bala, orang yang sering diuji sama Allah, orang yang sering mendapat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai ditaruh. Udah, dibuat aja bahasa gitu ya. Kalau kita disimpelkan dengan bahasa manusia, nih buat aja bahasa gitu ya. Jadi enggak diambil pahalanya, tapi dikasih sama Allah thawab, ya. Maka dari itu pada saat itu orang-orang yang ahli tadi, ya, orang-orang yang memiliki harta mungkin, ya, orang-orang yang memiliki harta atau orang yang jarang sekali diuji sama Allah, ngiri dengan atau iri dengan orang seperti itu. Karena kenapa? Karena Allah kasih kepada mereka ahlul bala itu kathratut thawabillahi ta'ala. Banyak sekali pahala-pahala yang diberikan kepada mereka. Ya. Nah, ini pertama. Tadi menyambung kepada apa? Sesungguhnya Allah itu lebih luas daripada rahmatnya Allah, lebih luas daripada yang kita bayangkan. Bahkan dalam Al-Quran, Pak Haji, ya, kalau dijadikan seluruh tumbuhan itu sebagai pulpen, ya, pena, ya, untuk menulis rahmat Allah, ya, bahkan lautan, 7 lautan dijadikan tintanya untuk menulis rahmat Allah, itu tidak akan pernah tutup. Ya, tidak akan pernah tutup. Nah, Al-Khwarizmi juga pernah menulis dalam kitabnya bahwa ini yang diterjemahkan dalam bahasa filsafat. Kita berpikir bahwa rahmat Allah itu sedikit, ya. Tetapi sesungguhnya alam semesta, kita termasuk karunia-karunia Allah, itu bukan lautan, tapi hanya setetes air daripada lautan. Al-Khwarizmi menuliskan. Jadi kita itu adalah semua yang ada di muka bumi ini, nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk alam semesta dan seluruh yang ada di jagat raya. Al-Khwarizmi mengatakan kita bukannya lautan, tapi kita adalah setetes air daripada laut. Subhanallah. Ya, kalau kita masih berpikir Allah itu seperti A, B, C, ya artinya seperti, ya tadi, tidak adil lah. Padahal itu adalah suatu hal yang mustahil. Ya, tadi Al-Khwarizmi mengatakan seperti itu. Ya, kita adalah seluruh alam ini, manusia, rahmat Allah adalah satu tetes dari air lautan, satu tetes
daripada air lautan. Wal maqalatu tsalitsatu maqalah yang ke-33 Amba'dil hukama, dari sebagian para al-hikmah Pak Haji, ya. Wa yastakbil Ibnu Abda arba nuhabat, ya. Bidammil jam'ul warith, ya. Bidammil nun wa wallati taglibu, ya. Pak Haji, kita ini anak Adam, manusia seluruhnya pasti akan mendapatkan 4. Kita akan direnggut 4, ya. Saya ulangi, anak Adam dalam kehidupan kita itu Pak Haji pasti akan direnggut 4 perkara. Yantahi yakhudhu bil quhur, ya. Diambil bisa jadi dengan paksa. Al malakul maut, ya. Roh yanhabul warith. Al malakul maut, pertama yang akan merenggut kita adalah malaikat maut. Apa yang direnggut? Ruh kita. Ya. Pertama manusia akan direnggut adalah apa? Ruhnya. Ya. Wa yantahibul warithah, malam. Ya. Lalu setelah malaikat maut, maka harta haji yang kita kumpulkan itu akan direnggut oleh orang-orang yang, atau akan diambil oleh orang-orang yang kita warisi. Ya. Maka bahkan ada tuh dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, bermadzhabkan Syafi'i, menuliskan bahwa dalam kitab itu bahwa setiap malam Jumat ruh-ruh, ya, atau orang tua kita itu akan datang menghampiri kita. Ini dalam kitab Tanwirul Qulub, mazhab Asy-Syafi'iyah. Ya. Mereka itu akan berkata, ya man qasama siyabi, wahai orang yang telah aku bagikan bajuku. Ya man labitha thiyabi, wahai orang yang aku pakaikan pakaianku. Wa ya man qasama mali, wahai orang yang telah aku bagikan hartaku. Ya, mereka akan mengucap irhamuni, mintalah kepada Allah ampunan untuk aku, yarhamukumullah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Ini dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Nah, ini selaras ini dengan bahwa kita pasti akan direnggut 4 perkara. Yang pertama adalah malaikat maut. Setelah kita meninggal, lalu adalah harta kita yang kita kumpulin Pak Haji, itu akan direnggut atau diambil oleh orang-orang yang mendapatkan warisan. Wa yantahi bidud, ya, jism. Dan juga, mohon maaf ini bahasanya agak sedikit menjijikan, tapi enggak menjijikan. Cacing-cacing dalam tanah, ya, bakteri-bakteri dalam tanah itu akan merenggut jisim kita, ya, tubuh kita, kulit kita, semua kita akan direnggut oleh mereka, diambil oleh mereka. Ya. Nah selanjutnya Pak Haji, ini yang paling berbahaya. Wa yantahibul khusuma. Lalu yang akan merenggut nanti di akhirat adalah khusuma. Ya. Di dhammil fathil jim, jam'ul khusim, wa huwa man lahum haqqun ala man zalamahum. Ya. Bi akhdhi amwalihim wa bi ighyabihim wa bi darbihim mathal atau bi ghairi dzalika. Pak Haji, nanti yang paling bahaya adalah ketika kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang yang mengambil pahala kita. Akan ada orang yang akan mengambil pahala kita. Siapa mereka? Adalah al-khusuma. Mereka adalah orang yang pernah kita zolimi, Pak. Orang yang pernah kita pukul misalnya.
orang yang pernah kita aniaya misalnya. Ya. Bahkan ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Muslim 2581 kalau tidak salah, atadruna mal muflis. Ya. Apakah engkau ketahui siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Adalah orang yang mengumpulkan sholat, mengumpulkan puasa, mengumpulkan pahala maksudnya, pahala sholat, pahala zakat, pahala jihad, pahala haji dan seterusnya, pahala-pahala kebaikan. Tapi dia melakukan keburukan, menganiaya orang. Datanglah, ya Allah, dia pernah memukul saya, nih ambil pahalanya. Ya Allah, dia pernah menipu saya, nih ambil pahalanya. Ya Allah, saya pernah kerja dengan dia nggak dibayar, ya Allah, ambil nih pahalanya. Sampai pahala itu habis. Lalu ketika habis bagaimana? Pahala orang dosa orang yang yang dizolimi itu dikasih. Udah habis, nih dosa dia buat ente. Ini ambil dosanya, ambil dosanya. Transfer dosa. Itu dalam hadis atadruna mal muflis. Subhanallah banyak. Ya. Orang yang seperti itu, padahal kita nggak sadar Pak di dalam kehidupan kita menzolimi orang lain. Ya. Bahkan dalam Al-Quran, A'udzubillah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bihal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ya. Itu orang-orang yang memakan harta orang lain. Ya. Kita nggak sadar, memakan harta orang lain, mempekerjakan orang tanpa upah, ya, meminta pertolongan orang tanpa ada tenggang rasa dan sebagainya. Itu mereka akan datang Pak Haji kepada kita yang disebut dengan khusuma. Mereka adalah orang yang pernah dianiaya sebenarnya. Dulu kita pernah mukul seseorang, akan datang kepada kita. Ya. Bahkan ada dalam sebuah kitab Pak Haji, ada seorang raja yang zolim. Ya. Istananya besar, nempellah di samping tembok istana rumah wanita yang tidak bagus. Rumahnya tidak bagus Pak. Ya. Raja itu meminta untuk pada wanita, udah, rumah kamu nggak bagus, ini merusak pemandangan rumah saya, jual aja ke saya. Wanita bilang, enggak, ini rumah satu-satunya saya. Ya, ini ada ditulis dalam kitab-kitab. Enggak, ini raja, ini rumah satu-satunya saya. Ya. Kalau ini dijual saya akan tinggal di mana? Enggak, rumah kamu nggak bagus, jual saya. Tiba-tiba pada suatu ketika wanita itu pergi dari rumahnya. Ya. Raja dengan sangat angkuh dihancurkan rumahnya, Pak. Di bumi hanguskan. Ya. Lalu wanita itu pulang ke rumahnya, melihat rumahnya hancur. Ya. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ya. Tolonglah hambamu ini. Lalu yang lucunya ada kisah itu, wanita itu berdiri di depan istana, berdiri. Rajanya pulang dari istana, melihat rumahnya sudah sampingnya itu yang tidak baik itu hancur. Kenapa kamu berdiri di depan istana saya? Wanita itu bilang, saya sedang menunggu apa? Menunggu istananya itu hancur. Nah, tidak berapa lama istana itu hancur. Dalam hadis, ya, kama qala Rasulullah SAW, wat da'watul mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Al-Bukhari. Ya. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang mazlum, orang yang dizolimi, Pak. Ya. Ini hadis sahih dalam Bukhari. Hati-hatilah terhadap doanya orang yang kita zolimi. Ya, kita curi uangnya, kita tipu dia, kita sikut dia bahasanya dalam pekerjaan, ya. Kita fitnah dia dalam keseharian kita, ya. Yang penting dia bisa celaka. Bagaimana caranya dia bisa celaka? Gimana caranya biar dia nggak jadi pimpinan? Bagaimana caranya dia seperti ini, seperti itu? Kita sikut dia, ya.
Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih dalam kitab Al-Bukhari, ya, hati-hati sama orang yang dizolimi. Kenapa? Fa inna laisa bainaha, ya, wa bainallahi hijab. Karena ketika mereka mengangkat tangan, Pak Haji, itu nggak ada hijab. Ya. Saya sering sampaikan kalau kita dizolimi, kita nyumpahin orang biar dia belangsak 7 turunan. Salah. Ya. Ketika tidak ada hijab antara kita dengan Allah, kita doa untuk kebaikan itu yang lebih baik. Biar Allah yang membalas. Baik, Pak Haji. Ya. Itu adalah dua makalah yang kita biasa diskusikan pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Ya, kemudian kita sampai di akhir pembahasan beliau bagi jemaah yang berbeda dari silakan. Ya, silakan. Salam. Iya, menarik ya. Pertama adalah ada kisah yang membunuh 99 orang. Ini apa ya? Bagaimana itu akan terhadap, apakah itu bentuknya orang yang zolimi? Ya, kalau di akhir kisahnya itu Ustaz adalah dia taubat ya. Ya, taubat atas perbuatannya. Jadi ketika itu ulama mendiskusikan bahwa taubatnya itu yang menggugurkan seluruh segala macam perbuatannya. Kalau kita menzolimi itu, ya, tadi contohnya adalah orang yang menzolimi. Yang dimaksud orang yang menzolimi dalam makalah yang ke-33 adalah orang yang sadar dan tahu dia telah menzolimi atau dia menzolimi, tetapi dia tidak pernah mengakui bahwa perbuatan itu adalah salah. Maka ketika di hari akhir nanti, orang-orang yang telah dizolimi yang disebut dengan khusoma itu akan mengambil pahala mereka. Ya. Dari posisi beda. Tadi yang 99 yang membunuh 99 itu di akhirnya mengakui bahwa dia itu adalah telah berbuat dosa dan dia mengklaim bahwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan itu di akhir. Nah, kalau posisi yang ke-33 di dalam makalah 33 adalah posisi di dunianya tidak mau mengakui dan tidak mau meminta maaf. Nah, maka selanjutnya itu ada Pak Haji penjelasan di 34. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memaafkan dan memohon maaf, bahasa gitu. Nanti di yang ke-34. Selanjutnya yang kedua adalah ketika dizolimi. Ya, kita merasa dizolimi. Tapi kok belum ada nih jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Permasalahannya itu adalah Allah yang mengetahui kita dizolimi atau tidak adalah Allah. Masalah itu. Jadi kita merasa dizolimi, bisa saja kita menganggap saya dizolimi, tetapi pada hakikatnya nggak dizolimi. Ya. Orang menganggap saya dizolimi, tapi belum tentu hakikat itu benar. Karena hakikat benar dizolimi dan tidak dizolimi adalah tentu Allah yang maha mengetahui. Tetapi dalam hal ini kita yakin bahwa
pada saat kita pribadi dizolimi, Allah membukakan hijab doa. Masalah jika ada orang kita dizolimi, kita berdoa, tetapi tidak seperti halnya orang-orang dahulu, langsung kontan, bahasa gitu ya. Langsung kontan pada waktu itu juga. Nah mungkin ya jawabannya Allah yang memiliki kekuasaan. Artinya apa? Allah yang memiliki jawaban dan Allah. Tapi kita harus yakin bahwa doa itu kalau kita memang merasa benar dizolimi, pasti Allah akan kabulkan. Minimal ya, kalau bahasanya minimal pahala orang itu saya ambil, dan minimal semua dosa saya kasih ke dia. Nah, itu yang lebih baik Pak Haji, ketimbang di dunia. Ya, di dunia palingan juga paling berapa lama kita ketawa dia dari susah. Tapi kalau pahala dia buat kita dan dosa saya untuk orang yang menzolimi, wah itu lebih baik daripada kita menyaksikan kehancurannya di dunia, ya, daripada kita mendapatkan pahala dari Allah, dari pahala orang itu saya ambil bahasanya, dan dosa saya kasih ke mereka kalau pulang. Nah itu lebih baik. Nah tapi kembali lagi dalam hal ini kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa semuanya harus kontan di dunia, karena Allah Maha mengetahui kapan terbaik untuk kita, kapan yang baik untuk kita. Kita berharap semua dikontankan di dunia, tapi menurut Allah enggak, buat ntar aja di akhirat. Mana yang lebih baik? Di akhirat, gitu saja. Jadi selama justifikasi apakah kita dizolimi atau tidak, maka kita bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yakin, contohnya tadi ya, yakin tanpa ada embel-embel apapun Ustaz ya. Tanpa ada embel-embel apapun. Misalnya saya pribadi misalnya gitu ya, dizolimi, dicurangin, ditipu, dipukul, tadi bahasa gitu, yang tidak sesuai dengan saya, atau saya kerja tidak dibayar, bahasa gitu ya. Itu untuk pribadi, artinya tidak ada embel-embel apapun, intrik-intrik apapun, maka yakinlah bahwa itu adalah salah satu bentuk Allah memberikan kemuliaan. Salah satunya adalah ahlul bala tadi ya, orang yang ketika sering ditimpa musibah, orang yang sering ditimpa kesulitan di muka bumi ini, maka Allah nanti ketika kita dipanggil, "Hai fulan kesini." Oh ini orang yang dulu saya uji nih, ya, dia sering ditipu, sering kerja nggak dibayar, sering ini, tapi dia masih bersabar. Nih, pahala buat ente, pahala buat ente. Nih, ambil. Bahasa gitu. Ya, itu akan lebih baik. Begitu saja. Ya. Iya betul, setuju. Jadi, ya, jadi masalah apapun itu ya kita serahkan kepada Allah. Betul. Masalah ada ulama yang dizolimi atau kita lah, ya, ulama terlalu besar, Ustaz. Kita lah dizolimi. Ya, kita dizolimi segala macam. Ya, Allah Maha tahu, pasti Allah akan balas. Gitu ya. Allah Maha tahu dan pasti Allah akan balas. Ya. Ya. Tapi kembali lagi justifikasinya ada di Allah. Ada di Allah. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, diskusikan pada malam hari ini. Ya terkait dengan dua hal tadi ya. Yang pertama tadi penekanan terhadap al-khusoma, ya, penekanan terhadap al-khusoma, orang yang seperti kita Pak Haji, sering ditimpa ujian, ditimpa masalah, sering dizolimi, ya, dan seterusnya. Orang kita rakyat jelata misalnya ya, nah, itu nanti akan dipanggil oleh Allah, tidak ditanyakan keburukan kita, ya. Kita tidak ditanyakan keburukan kita, tapi dipanggil mana? Sini, pulang. Nih pahala. Silakan. Bahasa gitu ya. Kalau bahasa simple kita menerjemahkan dan memahami secara keseharian kita. Lalu yang kedua, ada yang terkait dengan 4 perkara yang pasti akan merenggut kita. Yang pertama adalah malaikat maut mengambil ruh kita. Orang-orang keluarga kita akan mengambil harta kita. Adut itu adalah bakteri atau cacing atau segala yang ada di tanah itu akan mengambil seluruh jasad kita, kulit kita. Dan yang terakhir adalah al-khusoma. Al-khusoma itu adalah orang yang pernah kita zolimi. Bisa jadi orang yang menzolimi kita sekarang, nanti di akhirat Allah berikan pahalanya. Nah itu yang lebih baik. Ya. Bagi saya itu yang terbaik adalah ketika nanti di akhirat, karena kita nggak tahu. Ya.
Dalam Syafi'i ya, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu ya. Kalau orang tahu bahwa kematian adalah pintu dan semua manusia pasti akan masuk. Bahwa dunia mazru'atul akhirah dalam Syafi'i. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Nah, kalau ladang kita nggak punya, kita akan bermasalah. Nah, lebih baik ya, bukan kalau ketika ada posisi itu, maka itu kita berdoa sebagai rahmatnya Allah untuk kita di dunia dan di akhirat. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti minggu depan akan kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nashul Ibad dan atau kitab fikih al-Madzhab Arba'ah. Tapi sebelum kita tutup forum ini, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah wabil khusus untuk diri kita, para muhsinin muhsinat yang telah membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan juga kita agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dan rahmat di dunia dan akhirat. Al-hadiniyah wa bikulli sholihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma afiq wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.